target setiap resellernya, Pak. Terus program bonusnya. Oke, data-data yang itu data itu yang diinput ya oleh agen. Iya. Iya, Pak. Oke. Nah, eh memang kalau di agen itu ada berapa reseller? Ada sekitar 5 atau sampai 7, 8, Pak. 5 sampai 7 reseller gitu ya. Iya, reseller. Oh, sedikit ya. Kirain tuh bisa sampai 100-an gitu. Mungkin di Oh, beberapa oke. agen ya. Tapi ini di mana nih? Di Pegadaian kan ya? Iya, di Pegadaian. Oke. Nah, oke berarti 7, 4 sampai 8 ya tadi ya. Iya. Oh, satu reseller itu kan dia ngambil produk ya ke agen ya. Produknya itu kalau yang saya baca di latar belakang itu ngambil produk yang dari agen gitu ya. Iya, Eh, iya, Pak. nah, setiap reseller itu kira-kira ada ini enggak apa namanya? Berapa produk atau barang yang diambil reseller gitu. Nah, untuk itu ada kelola target, Pak. Jadi di setiap reseller tuh difokuskan dari penjualan 1 bulan teh ditargetkan, maksudnya ditargetkan berapa paket untuk penjualannya, seperti itu, Pak. Nah, yang ditargetkan yang ngasih target itu siapa tuh? Adminnya, admin Adminnya. dari agen. Iya, Oke. Memang ditarget setiap reseller itu seperti itu ya. iya, Oke. Berarti reseller ini tidak tidak bisa mengambil barang itu misalkan oh saya mau ngambil barang 2 gitu. Nggak bisa kayak gitu ya. paling kan, tiap transaksinya tuh itu per minggu ya, Pak. Paling, setiap satu reseller tuh minimal per minggunya tuh kan, dari satu reseller kadang 10 paket atau 15 paket, seperti itu sih, Pak. Jadi proses transaksinya per minggu, enggak per hari, gitu. Nah, produk itu harus habis targetnya itu dalam berapa jangka waktu kapan? 1 bulan 1 bulan, atau iya. 1 bulan? Tapi Iya, transaksinya itu 1 minggu gitu ya. Per iya. transaksinya itu Iya, satu per minggu minggu, gitu. iya. Per Iya, minggu ya. setiap belanja ke agennya, iya. Oke. Nah, tapi misalkan saya misalkan ditarget 7 paket misalkan gitu ya. Nah, Iya. terus saya tuh di minggu sekarang itu taruhlah mungkin 1 paket atau 2 paket yang terjual. Berarti kan ada sisa tuh ya. Nah, itu yang dilaporkan berarti ya. Iya, Oke. jadi Satu itu paket yang di-input. ya. Itu yang diinputkan kan berarti ya. Iya, iya, Oke. Nah, artinya kan di situ ada target dan ada realisasi, betul ya? iya. Kalau misalkan si reseller itu tidak mencapai target, itu gimana tuh? Kan di sini ada program bonusnya ya, Kak. Jadi kalau Mm-mm. semisalnya si reseller tuh kan mencapai target di bulan ini, otomatis dia dapat Oke. bonus. Berarti kalau dia Mm-mm. tidak mencapai target, berarti dia nggak dapat bonus untuk di bulan sekarang, seperti itu, Pak. Oke. Oh, cuman ada reward bonus dan tidak bonusnya aja berarti ya. Iya, Oke. Kalau ada penalti kayak gitu, kayak misalkan ada denda nggak kayak gitu nggak ada ya? nggak ada sih, Pak. Oke. Nah, satu paket itu terdiri dari berapa barang biasanya? Facial wash, krim malam, krim siang, toner, serum, sama facial Oh, wash banyak, 6, Pak. banyak juga ya. Iya. Tapi itu belinya harus paketan ya, nggak bisa eceran gitu ya. Bisa, Pak. Nanti kan di situ ada kelola kategori barang, jadi itu untuk memasukkan kayak item facial wash,
terus krim malam, krim siangnya Pak. Jadi satuan barangnya gitu. Oh, oke. Itu nanti kan dijual lagi ke konsumen ya. Iya, Oke, tapi bisa juga beli paketan atau mungkin eceran gitu ya. iya, iya Pak. Oke, nah tadi itu terkait bonus nih. Ada perhitungan nggak? Atau misalkan gini, cara perhitungan bonusnya tuh kayak gimana kira-kira? Ada penjelasan nggak? Jadi bonusnya teh kayak gini Pak. Jadi kan bulan sekarang ditargetkan 25 paket misalnya. Nah, Mm-mm, reseller A tuh mencapai sampai 25 paket. Berarti nanti dia mm-mm. dapat bonusnya rewardnya apa gitu. Nanti kalau misalnya lebih nih dari 25 paket, nah berarti nanti ada bonus tambahan lagi gitu, Pak. Oke, nah ketentuan bonus itu diatur diatur di mana? Di di agennya sudah ada aturan kayak gitu ya? Iya, sudah ada. Jadi emang sistemnya gitu, Pak. Per, eh, Oke, ada targetnya. itu bonusnya tuh berupa apa? Berupa produk lagi atau berupa uang? Biasanya sih berupa produk sih ya, Pak. Kalau uang kan dari Hmm, pembelian juga kan udah ada potongan harga juga kalau buat reseller gitu. oke, ada berarti produk ya yang tapi ada maksudnya gini, itu oke sebetulnya. Tapi ada ketentuan gini nggak? Kayak misalkan nih, saya ngejual 3 paket. Nah, 3 paket itu kalau dalam aturan berarti rewardnya itu misalkan dapat apa ya tadi itu ya yang disebutkan. Pokoknya ada satu barang lah, misalkan sunscreen gitu ya, misalkan ya. Iya, Nah, iya, dari 3 paket itu saya jual, oh, ternyata saya dapat reward nih. Atau misalkan mungkin saya udah mencapai target nih 25 penjualan sesuai dengan target gitu ya. Nah, berarti kan saya dapat reward. Nah, rewardnya itu sudah ditentuin atau gimana gitu? Atau memang barangnya random atau gimana? barangnya random paling Pak. Jadi yang Oh, tersedia di random. ya tersedia di agennya Hmm, gitu. oke. Jadi nggak ditentukan. Oh, kalau segini segini gitu ya rewardnya Oh, nggak gitu ya. enggak, iya, Tergantung ketersediaan barangnya. iya. Oke. Nah, terus nanti nanti yang tadi dijelaskan itu akan ada di sistem yang akan dibuat. Ada Pak. Ada ya sampai dengan Iya, target kayak gitu program bonus gitu ya. iya, ada Pak. Oke. Nah, terus tadi balik ke pertanyaan saya, eh, ada ini enggak? Kan biasanya itu kayak misalkan kita nentuin target nih. Nah, ternyata targetnya itu apa ya? Tidak tercapai gitu atau realisasinya itu tidak tercapai gitu ya. Nah, dari target dan realisasi itu ada evaluasi nggak yang dikeluarkan oleh sistem ini nanti? Kalau evaluasi dari sistemnya sih nggak ada Pak. Paling dari agennya aja. Agen ke Agennya resellernya aja. paling evaluasi. Iya, Oke. Tapi ada evaluasinya ya. ada. Nah, evaluasinya dalam bentuk apa tuh? Kayak diskusi lagi gitu Pak. Kayak kumpul di suatu tempat nanti ngebicarain soal itu kayak gitu Pak. Oke. Kayak meeting lagi mungkin. Hmm, oke. Nah, dalam pelaksanaannya biasanya itu target-target itu tercapai atau enggak? Kebanyakan ada yang tercapai, ada yang enggak juga sih Pak. Tergantung reseller. Oke. Mm, mm, mm. Ya sebenarnya kalau dari sistem sih bisa bisa oke gitu ya. Cuman mungkin kalau saya lihat dari rancangan rancangan sistem itu memang hanya kebanyakan crude gitu ya.
Iya, Kayak misalkan targetnya sekian gitu, kemudian jumlah barangnya sekian, total barangnya apa, bonusnya apa gitu iya, ya. Nah, tapi di sini tidak tidak apa ya, tidak belum terlihat kayak misalkan mungkin ada fitur yang bisa bisa kayak gini ketika kita misalkan menetapkan target, misalkan nih saya resellernya bagus, jumlah pesanannya itu misalkan 3 paket gitu ya, misalkan kayak gitu. Nah, ternyata dalam 1 bulan itu atau mungkin dalam transaksi per minggu itu saya tidak mencapai target misalkan. Nah, bagusnya sih di sistem itu ada fitur mungkin bisa kayak gitu ya. Jadi ada target dan ada realisasi. Itu kayaknya akan lebih bagus supaya nanti sistem tuh bisa otomatis apa ya, eh, otomatis menampilkan gitu realisasinya bagaimana iya. sesuai yang diinputkan oleh si reseller. Nah, Baik, Pak. ketika ditetapkan target, mungkin nanti reseller akan melaporkan, merekap atau memasukkan data penjualannya dia gitu ya terhadap sistem yang dibuat ini. Nah, itu mungkin bisa jadi lebih bagus. Nanti kelihatan tuh, oh ternyata dia baru kejual sekian. Berarti targetnya itu baru 1 paket misalkan gitu dari total 3 paket. Nah, itu Iya, kayaknya lebih bagus sih daripada mungkin sistemnya itu kebanyakan lebih banyak crude gitu ya. Eh, iya, iya, Pak. Artinya ada relasi dan ada keterkaitan gitu antara pemesanan. Awalnya kan pemesanan dulu, pesan barang, kemudian barangnya dipesan gitu ya. Sampai nanti kita tetapkan target oleh agen berdasarkan jumlah barang yang dipesan. Nah, nanti reseller juga bisa nginput hasil pencapaian targetnya mereka gitu. Itu mungkin kayaknya lebih bagus sih menurut saya. Nah, tinggal Baik, Pak. bagaimana di bagian mungkin di bagian dashboardnya itu eh, bisa menampilkan semacam apa ya, grafik perkembangan penjualan mungkin gitu ya, grafik Hmm, perkembangan target dari target dari agen, target dari reseller. Nah, misalkan resellernya tadi ada 8, berarti siapa nih yang paling banyak mencapai target? Nah, itu juga kan jadi lebih mudah nanti pemberian bonusnya daripada iya, eh, apa ya, kan tak tujuan dari penelitian itu Kak, penelitian ini kan itu ya berdasarkan latar belakang yang ditulis gitu. Nah, itu mungkin lebih bagus sih kayaknya lebih ke situ. Ini oke sebenarnya, saya setuju lah ya. Cuman mungkin nanti hal yang menarik di sistem ini yaitu tadi target dan realisasi. Nanti kaitannya dengan bonus. Nah, itu gimana caranya nanti di sistem bisa menampilkan ya tadi target dan realisasi. Jadi tidak hanya apa ya, eh, crude gitu ya. Jadi kayak misalkan pola target, tambah target, hapus target, edit target, lihat target. Nah, tapi reseller pun tidak hanya lihat target saja, tapi bisa melaporkan hasil dari apa ya, penjualannya terkait nanti targetnya 2, ternyata saya minggu ini baru kejual 1, nanti diinput, dilaporkan hasil penjualannya. Walaupun tidak tidak apa ya, tidak detail, tapi mungkin itu akan jadi lebih bagus nanti ke sistemnya. Terus juga nanti di dashboard kita bisa bisa tambahkan rekapitulasi terkait misalkan berapa banyak, ini kan udah ada nih kayak misalkan kelola barang gitu ya. Nah, barang apa saja sih yang biasanya sering banyak apa ya dipesan gitu. Nah, itu juga bisa kayak gitu di dashboard atau di laporan. Kemudian terkait dengan reward nanti, oh ternyata harusnya dia tuh dapat sunscreen tapi malah dapat lotion apa gitu ya misalkan ya. Nah, itu juga apa ya, bisa bisa ke situ gitu. baik, Nah, Pak.
Itu masukan dari saya sih. Terus mungkin eh, ada program bonus ini dari penjual. Nah, kan di sini ada program bonus ya. Iya, Nah, apalagi di sini penjualan bulanan. Nah, ini mungkin bisa ini kalau kalau saya lihat di penjualan bonus itu lebih ke tambah edit hapus ya. iya. Jadi itu buat inputan bonus apa aja buat resellernya gitu Pak. Jadi itu admin yang ngelola kan. Jadi Ya. Oke, nanti oke. produk apa aja gitu yang nanti dijadiin bonus seperti itu. Oke. Nah, mungkin bisa juga dipikirkan kayak yang tadi saya bilang, mungkin eh, kalau di penjelasan sih ini melaporkan penjualan bulanan ya. Eh, Iya, ya ini juga bisa dijadikan laporan untuk si reseller gitu. Jadi sistem ini bisa ada laporan buat si reseller. Jadi jangan hanya cuman eh, bisa pesan aja gitu, tapi bisa melaporkan hasil dari penjualannya dan targetnya gitu. Mungkin bisa kayak gitu. baik Pak. Hmm. Nah, terus terkait dengan pembayaran, ini nanti gimana nih? Ketika ketika seller itu dia pesan, pembayarannya apa? Transfer atau upload upload bukti bayar atau gimana? Jadi prosesnya mau dibayar cash langsung pas pengambilan bisa, pas mau ditransfer juga bisa. Nanti bukti transfernya dikelola pembayaran tuh kan ada upload ya Pak. Itu buat upload bukti transfernya. Seperti itu Pak. Oke. Oh iya, oke oke. Bisa cash juga, bisa upload bukti bayar ya. Iya Pak. Oke, 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 oke. Nanti rencananya mau dibikin apa? Pakai pakai framework atau PHP natif atau gimana? Di kayak database lagi gitu Pak. Database. Ini Iya. bikin aplikasi kan nanti ya? Iya, iya. Pakai Di apa nantinya? kayak Ada seperti framework gitu Pak. framework. Frameworknya apa Iya. tuh? Ya gimana Framework Pak? yang digunakan. Framework yang digunakannya apa kira-kira? Kayak HTML, PHP. HTML. HTML framework eh, kayaknya nggak ada sih HTML framework. Kalau CSS framework ada. Iya, iya maksudnya ke situ Pak. Database-nya pakai apa nanti untuk nge-input datanya? PHP My Admin. PHP admin. Oke. Tapi ini bakal selesai ya nanti ya. Pasti selesai Pak. Ada kesempatan lagi nanti di bulan Agustus untuk sidang akhir. Kira-kira Baik. kekejar nggak? Harus Pak, harus kekejar. Soalnya kan Iya, target. Ya, iya. Sesuai dengan penelitian ada target. iya. Jadi nanti ada di bulan Agustus itu ada yang sidang lagi ya, sidang dan seminar Baik Pak. untuk angkatan 17, 18, 19, 20. Nah, mungkin bisa ngejar di situ ya, Cynthia ya. Baik Pak. Nah, udah lumayan lama juga ini ya 2019 ya. Iya Pak. Ketinggalan. Iya, tinggal ketinggalan beberapa episode kalau drakor mah. Iya. Nah, ya saya oke sih ya. Cuman yang pertama yang harus dipastikan adalah pertama tadi ya karena ini bikin aplikasi berarti ditentukan frameworknya framework apa gitu ya. Mau pakai Baik Pak. eh, Coordinator atau Laravel atau mungkin framework PHP yang lainnya itu nggak masalah. Atau bahkan mungkin
oh pas saya nggak pakai framework, saya lebih paham PHP natif misalkan gitu ya, itu juga nggak masalah gitu ya. Nah yang kedua juga pemahaman terkait database. Nah database apa sih? Pakai apa sih gitu ya. Nah, kalau tadi PHP MyAdmin itu sebetulnya bukan database, tapi lebih ke Hmm, pengelolaan database-nya. Kalau database-nya namanya bukan PHP MyAdmin, tapi nggak apa-apa. Itu nanti tinggal dipelajari, masih ada waktu ya. Nah, terus baik. juga dari sistem, ini sistem bagus, sistemnya bagus dan nanti akan bermanfaat mungkin gitu ya di MS Glow. Nah, cuman karena mungkin di sini lingkup sellernya masih kurang begitu banyak, 7. Nah, harapan saya mungkin di sistemnya ada tambahan kayak tadi, jadi bisa melihat target dan realisasi. Nah, realisasi itu diinputkan oleh reseller supaya nanti kelihatan oleh agennya berapa sih realisasi yang kejual gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak seperti itu, berarti ujung-ujungnya nanti gimana pelaporan realisasi penjualannya. Nah, kalau misalkan penjualannya realisasinya ada di berarti nanti via WhatsApp misalkan. Nah, menurut saya itu masih apa ya, terlalu nanggung gitu. Nah, mungkin bisa ke arah sana. Tapi nanti mungkin bisa didiskusikan aja dengan pembimbing ya. Lebih Baik, Pak. lebih intens lagi dan lebih sering lagi. Nah, terus dari sisi penulisan yang lain juga nanti tolong dilihat, dicek lagi. Lumayan ada beberapa yang tipe, kemudian kebutuhan fungsional juga perlu disesuaikan lagi dari sisi penomoran. Nah, ada beberapa fungsional penomorannya itu sama, tapi fungsinya yang berbeda gitu ya. Nah, dalam aturan biasanya ketika ada fungsional yang berbeda, berarti nomor SRS-nya pun berbeda. Nah, kalau saya lihat di sini ada nggak tahu satu dua ya tadi teh lupa. Jadi di mohon Dua. dibedakan dua gitu ya, penomorannya dibedain Iya, aja. Nah, iya. itu dibedain. Kemudian dari sisi fungsional juga eh, nah, ini sebetulnya bisa eh, ada reseller, ada admin dan pemilik gitu ya. Nah, pemilik dia hanya bisa menampilkan laporan saja ya. Laporan saja ya. Oke, kemudian sistem akan lebih bagus mungkin ada grafik ya. Baik, Pak. Grafik tidak hanya bentuk Excel laporannya, tapi mungkin di dashboard bisa ada tambahan grafik agar bisa lebih interaktif gitu ya dari sisi pelaporan atau dashboard. Kemudian ada ini enggak, nanti di aplikasinya pasti akan ada pengurangan stok ya, Pasti, Pak. perhitungan Iya, stok ya, karena kan di sini ada kelola barang, ada pemesanan juga, pasti itu akan berkurang stoknya. iya. Nah, kemudian pasti itu akan terekam ya. Terus nanti sisanya sih sebetulnya penulisan dari sisi dokumen dan dari sisi pemodelan. Nanti mungkin saya masukkan saja ke ini ya, ke apa namanya, ke form revisi Baik, Pak. gitu. Nah, itu aja mungkin masukan dari saya ya. Sudah dicatat kan ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Cynthia, semangat ya. Iya, Pak. Oke, Terima baik. kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, baik. Berikutnya mungkin Pak Rino, mangga Bapak dipersilakan. Mangga, Pak Bagus. Satu nun, kesempatan anak. Oke, Assalamualaikum Cynthia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kerja di sini, belum Bro ini, di agen ini. Apa, Pak? Cynthia di agen ini kerja enggak? Enggak. Terus kenapa penelitian di sini? Eh, karena kan temen temen Cynthia kan reseller di situ, Pak. Jadi terinspirasi aja ke situ.
Jadi lebih kepo gitu, Pak. Lebih kepo kumaha carana gitu. Sugan-sugan Iya. dapat. Oke, Cynthia. Jadi maksudnya gini, ini sebetulnya saya nggak akan banyak sih lah, karena tadi udah ada dari Pak Bagus juga udah dikupas banyak ya. Paling memang segi-segi penulisan lah gitu ya. Contohnya model sekarang judul. Judul juga nanti konsultasi lagi dengan pembimbing, bagusnya bagaimana kan gitu. Karena kalau yang saya baca kan judulnya itu Sistem Informasi Agen MS Glow berbasis website, studi kasus Pagaden. Nah gitu. Iya. Ya, punya nama nggak agennya? Iya. Nah, Agen. kalau nanti nggak apa-apa kalau menurut saya ya, misalkan studi kasus MS Glow apa gitu, agen apa, nama agennya apa, Pagaden, udah gitu. Karena kalau kalau hanya Pagaden aja kan nantinya rancunya tuh begini, ini tentang apa gitu loh sebetulnya gitu kan. Terus Pagaden itu kan lumayan luas juga kan ya itu. Jadi penelitiannya ada jelas tempatnya gitu. Karena yang saya lihat di bab 1 juga kan di waktu dan lokasi penelitian juga kan kayaknya belum ada di situ lokasinya ya. Iya. Nah, Ada, Pak, sistem informasi agen Pagaden lokasinya di Pagaden ya. ya, Pagadennya luas kan Pagaden? Oh. Jawa Iya, ada benar, Pak. Iya. Baik, Pak. Jawa Pagaden Barat lah. Kamarungnya gitu kan, Pagaden nggak luas. Iya, iya. Iya, Nah, iya, Pak. detailnya nah, tuh. Nah, permasalahannya sebetulnya apa sih yang terjadi? Jadi kan di agen tersebut masih pendataannya masih manual tulis buku, Pak. Jadi kurang ini dalam proses nanti targetan resellernya, takut ada yang keliru antara reseller A sama reseller B, seperti itu sih, Pak. Intinya itu aja, permasalahannya cuma itu. Iya. Kalau sebetulnya masih tadi yang kalau saya tangkap dari Pak Bagus juga itu masukannya sistem ini sudah berkembang gitu. Nah, dari tadi itunya kan. Mohon maaf, putus-putus suaranya. Ya, tadi patah-patah sekarang putus-putus. Iya. Ya jadi gitu. Istilahnya nanti si sistemnya diharapkan ya bukan hanya sekedar menambahkan reseller gitu ya, terus istilahnya penjualan ya kayak gitu, ada juga ya tadi kata Bagus ada grafik gitu ya. Kalau saya kutip dari Pak Bagus seperti itu. Ada grafiknya, kemudian nanti misalkan ada targetnya. Nah ini reseller A, umpamanya reseller A targetnya sekian, tercapai enggak kan gitu. Karena biasanya agen juga bertanggung jawab ketika ada target reseller tapi tidak tercapai kan begitu. Biasanya seperti itu yang saya tahu. Iya. Jadi lamun cek Sunda mah tadi antep lah gitu ya. Jadi kan nantinya ada si reseller juga nantinya kan bisa melihat juga kan gitu. Apa sih yang kurang kan gitu, atau penjualan apa sih yang kurang, nah seperti itu. Nah dari latar belakangnya makanya harus difokuskan lagi, dalam artian difokuskan itu pokok permasalahannya apa gitu Cynthia. Baik, Pak. Nah, apa jadi pokok permasalahannya apa gitu ya. Kemudian nah nanti dengan sistem ini diharapkan akan mendapatkan solusi yang seperti apa gitu. Baik. Nah, bab 2 itu juga harus cantumkan juga gitu ya referensinya. Karena kalau yang saya lihat contoh model agen aja. Iya. Mungkin diambil referensinya dari mana kan gitu ya. Iya. Apa sih? Agen itu pihak atau perantara yang melakukan jual beli untuk pemilik usaha dan bertanggung jawab untuk menjual produk atau layanan kepada pelanggan.
Kata siapa? Kata, iya di situnya nggak dicantumin ya Pak. Maksudnya. Jadi harus ada sumber tipannya dari mana kan gitu. Iya, Itu sih iya baik Pak. kalau bagus gitu ya. Agen. Nah, kemudian juga sebetulnya kan ada reseller kan, ada reseller juga apa gitu loh. Oh, baik Pak, baik Pak. Nah, kalau bab 3 untuk apa? Sendiri gitu ya. Nah, sendiri kan di situ ada profil ya, profil agen ya. Iya, Dalam artian kapan sih terbentuknya, kapan didirikannya kan gitu. Karena pasti akan ada sejarahnya iya. gitu ya. Misalkan ya Iya. begini, ketika semakin meningkatnya konsumen dari produk Meslo gitu ya, maka didirikanlah itu tahu apa agen apa gitu agen Meslo di Pagaden kan gitu pada tahun sekian kan itu pasti akan ada. Nah itu harus apa istilahnya ya sebagai gambaran lah bahwa tempat penelitian Cynthia itu seperti itu. Baik Pak. Itu dengan Pak Bagus tentang kebutuhan fungsional gitu ya. Jadi ada beberapa fungsi yang yang sama kan gitu ya, tapi nomornya maaf fungsinya beda tapi nomornya sama. Nah, itu yang harus dibagi lagi. Nah, kemudian kalau saya kebutuhan kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan perangkat keras gitu. Jadi kalau saran saya lebih baik itu di spesifikasi dalam mana spesifikasi itu kebutuhan perangkat lunak untuk server gitu ya, kemudian kebutuhan perangkat lunak untuk user juga nanti untuk programmer gitu. Karena tidak mungkin juga kan kalau user menggunakan bahasa pemrograman kan gitu ya, kemudian tidak database gitu ya, atau pemodelan sistem kan nggak mungkin juga, Iya, ya nggak? baik Pak. Iya Pak. Hardware juga sama. Hardware juga sama. Ini kan kalau saya lihat, saya kaget, dalam hal kaget, aduh, kalau saya, kayak ini sistemnya web ya? Iya, website. Kagetnya apa tuh? Kalau saya sebagai user berarti saya harus menggunakan Intel Xeon. Iya. Ngeri kan dalam arti kan Iya. karena ya, tahu saya kan Intel Xeon tuh digunakan server, nah itu. Jadi nanti ada spesifikasi untuk tiga user ya, dalam arti tiga user itu tadi itu penggunaannya si software dengan hardware itu ada server gitu ya, programmer dengan user gitu. Ya seperti itu. Baik Pak. Kalau nanti banyak lagi diskusi ya, istilahnya dalam artian ya pada intinya hampir sama lah saya masukkan saya dengan Pak Bagus kalau untuk permasalahannya gitu ya, atau untuk sistem ke depannya seperti apa, itu lebih kurang sama. Jadi nanti perhatikannya seperti itu. Untuk apa ya? Penyempurnaan lah ya, untuk penyempurnaan apa yang Cynthia buat kan gitu ya. Dan siapa tahu nanti bisa digunakan di agen tersebut. Seperti itu Cynthia. Iya Pak, baik Pak. Seperti itu. Nanti lebih kurangnya lihat di lembar revisi ya. Baik Pak. Pak Bagus nanya. Terima kasih Pak Rino. Siap, Bapak atur nuhun. Berikutnya mungkin barangkali ada masukan dan saran dari Ibu Pembimbing. Mangga, Ibu Santi dipersilakan. Mangga hatur nuhun Pak Bagus Wakposna. Cynthia. Baik, sebelumnya terima kasih untuk penelaahannya, untuk Pak Bagus dan juga Pak Rino untuk masukan dan sarannya. Nanti untuk Cynthia kita benahi lagi ya untuk dari masukan dan juga saran dari para penelaah. Baik, terima kasih, dikembalikan ke Pak Bagus.
Baik, Ibu, terima kasih. Oke, Sintiawati, silakan boleh ditutup pemaparannya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke peserta ke-8. Yoga Nurdwitra, apakah sudah ada Yoga? Siapa? Oke, semangat gak? Ya. Tap di share screen layarnya. Kameranya diaktifin nggak? Oh, siapa? Bentar, Pak. Ke slide pertama nggak? Coba di slideshow. Oh ini ya, nggak di share screen ini ya, semua layar ya. Di close dulu aja share screen-nya agak. Pilih semua layar gak? Di close dulu aja, di stop. Di stop dulu share screen-nya. Nah, coba di share screen ulang. Siap, sebentar, Pak. Bentar, Pak. Ini. Power, Sudah, Pak? PowerPoint-nya, mana PowerPoint-nya? Ya, siap. Ini, Pak. Di minimize aja, di minimize. Baik. Kayla, Assalamualaikum. benar, belum ada presentasinya gak? Belum ada. Belum Bentar, ada. Pak. Sebentar, Pak. Ini kamu pakai apa, Google Chrome ya? Iya, Pak. Nah, di Google Chrome coba di stop dulu, tadi stop. Pakai Mozilla, Pak. Mozilla. Ya. Pilihnya ini. Coba di stop dulu. Pilihnya screen. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Pilihnya yang mana, Pak? Entire screen, semua layar. Entry screen. Mozilla kan? Iya, Pak. Ini udah muncul belum, Pak? Belum.
Nah, bentar. Nah, ini udah sip. Udah muncul, Pak? Coba. Udah ke PowerPoint. Siap. Nah, coba slideshow. Nah, oke, Sudah ada, sip. Pak? Ya, Aktifkan kameranya. sebentar, Pak. Kemana? Sharing kopi kan Pak Bagus. Punya banyak. Oh, kudu tunduh di Apaan, dalam. Pak? Tinggal Kasep. Nah, oke. So, Oke, siap. baik, kita mulai peserta ke-8 atas nama Yoga Nurdwitra Anggara dengan NPM D1A170401 dengan judul Sistem Informasi Bursa Kerja Khusus BKK Studi Kasus SMK Bina Putra Subang. Membimbing pertamanya Bapak Rino Gupita STMkom, dan yang kedua saya sendiri, dan yang akan diuji oleh Ibu Santi Purwanti SHMkom, dan yang kedua Bapak Caca Arif Herdian MKom. Oke, Yoga, waktunya 10 menit ya. Siap, Pak. Ya, silakan Yoga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Bagus Ali Akbar, SSI MKom, selaku moderator. Yang terhormat, Bapak Rino Gupita STMkom, selaku pembimbing 1. Yang terhormat, Bapak Bagus Ali Akbar, SSI MKom, selaku pembimbing 2. Yang terhormat, Ibu Santi Purwanti SHMkom, selaku penguji 1. Yang terhormat, Bapak Caca Arif Herdiana MKom, selaku penguji 2. Baik, di sini saya membawakan judul Sistem Informasi Bursa Kerja Khusus BKK Studi Kasus SMK Bina Putra Subang. Yang pertama, pembahasan di sini saya akan membahas latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, profil SMK Bina Putra Subang, analisis sistem yang berjalan, analisis kebutuhan informasi, analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, kebutuhan fungsional, use case diagram, dan activity diagram. Selanjutnya, latar belakang. Berkembangnya teknologi internet, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan beberapa proses. Salah satu contohnya adalah pendaftaran calon tenaga kerja yang dapat dilakukan dengan membuka website perusahaan atau jasa kerja lowongan pekerjaan. Proses ini dilakukan karena pendaftar tidak harus datang langsung ke perusahaan atau jasa penyedia lowongan pekerjaan yang bersangkutan untuk melakukan proses pendaftaran, sehingga secara otomatis akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pendaftar. Dalam skripsi ini akan dilakukan perancangan dan pembuatan perangkat lunak berbasis web yang dapat melakukan proses pendaftaran dan seleksi penerimaan calon tenaga kerja secara online. Selain disediakan juga layanan informasi bagi para calon tenaga kerja, antara lain dapat melihat pengumuman lowongan pekerjaan, melihat hasil seleksi penerimaan calon tenaga secara online, sehingga proses penerimaan calon tenaga kerja perusahaan yang bersangkutan dapat diselenggarakan dengan lebih transparan serta mampu meningkatkan minat dari calon kerja yang mudah kerja karena mudahnya proses pendaftaran. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, belum adanya akses informasi seputar lowongan kerja berbasis website dan sarana prasarana masih menggunakan metode papan pengumuman di SMK Bina Putra Subang. Yang selanjutnya, kurangnya efisiensi pendataan lulusan di Bursa Kerja Khusus SMK Bina Putra Subang yang sedang mencari kerja. Selanjutnya, ada batasan masalah. Yang pertama, sistem yang dibuat memiliki user, admin, kepala BKK, perusahaan, dan peserta. Selanjutnya, sistem hanya untuk mengakses informasi seputar lowongan kerja. Selanjutnya, penelitian ini memfokuskan pada lingkungan SMK Bina Putra Subang. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan menggunakan metode Relation Unified Process Space.
sampai dengan increment pertama dan 5 workflow. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan yang pertama, tersedianya informasi seputar lowongan kerja berbasis web di SMK Bina Putra. Yang selanjutnya, memudahkan pendataan bagi lulusan yang ingin bekerja. Terus, manfaat dari penelitian. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana mengembangkan sistem informasi berbasis web serta mengimplementasikan ilmu yang didapat dari bangku kuliah maupun di luar kuliah. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengelolaan sistem informasi bursa kerja khusus sehingga dapat menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. Selanjutnya, profil SMK Bina Putra Subang. SMK Bina Putra Subang adalah sekolah swasta yang dibangun tahun 1995 yang bergerak di bidang pendidikan. Sekolah SMK Bina Putra Subang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dengan dipimpin oleh Kepala Sekolah Reni Asmarani Maulida MMPD. Sekolah Bina Putra Subang ini beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 115, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dan sekarang masih tetap eksis di dunia pendidikan dengan menjunjung tinggi guru solidaritas dan etos bekerja yang sangat baik sehingga mendatangkan siswa-siswi yang berkarakter. Selanjutnya ada visi misi BKK SMK Bina Putra Subang. Visinya menyalurkan dan memanfaatkan alumni untuk menjadi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian siap kerja intelektual dan profesional serta beretos kerja tinggi guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri. Misinya, satu, sebagai pusat pelayanan mencari kerja dan penelusuran tamatan untuk mendapatkan data serap yang dibutuhkan. Dua, memberikan pembinaan dan menumbuhkan sikap dan mental yang beretos kerja tinggi kepada calon lulusan dan alumni SMK Bina Putra Subang khususnya dan masyarakat umumnya melalui penyuluhan dan pembinaan yang terprogram dan berkala. Selanjutnya yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta menjalani komunikasi dengan stakeholder dalam hal rekrutmen tenaga kerja maupun kerjasama lain secara berkelanjutan sehingga bermanfaat bagi kedua belah pihak. Keempat, meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola BKK dalam hal pelayanan, baik yang bersifat administratif maupun teknis dengan mengedepankan pelayanan yang care and empathy. Yang kelima, memberikan pengetahuan kepada peserta didik, alumni maupun pencari kerja agar mereka menjadi pribadi yang berkarakter dan bermental kuat. Yang terakhir, sebagai wadah dalam pelatihan tamatan yang sesuai dengan permintaan pencari kerja serta menanamkan jiwa wirausaha yang mandiri, ulet, dan tekun. Selanjutnya, analisis sistem yang berjalan. Ada 4 sistem yang berjalan. Yang pertama, proses pelamaran. Pelamar datang ke BKK untuk melihat informasi lowongan pekerjaan. Bagi pelamar yang ingin melamar pada salah satu perusahaan akan mendaftar pada bagian administrasi. Admin BKK akan memberikan formulir pendaftaran perusahaan yang ingin dilamar. Pelamar juga mengisi data diri dengan menuliskan nama, nomor telepon, dan alamat lengkap pada buku pendaftar BKK, kemudian membayar administrasi pendaftaran. Admin akan memberikan nota bukti pembayaran kepada pelamar sebagai bukti telah melakukan administrasi pembayaran. 2. Proses seleksi. Admin menyeleksi data pelamar dengan memisahkan data pelamar yang lulus dan tidak lulus sesuai dengan kualifikasi perusahaan tersebut. Admin akan mengirimkan jumlah dan data pelamar yang lulus ke HRD perusahaan tersebut melalui email. Perusahaan akan mengirimkan jadwal tes selanjutnya ke admin BKK. Admin mengirimkan informasi jadwal tes selanjutnya kepada pelamar yang lulus kualifikasi tahap awal melalui SMS atau WhatsApp. Bagi pelamar yang tidak
Yang ketiga, menerima laporan jadwal tes psikotes dari perusahaan yang bersangkutan. Admin membuat laporan pelaksanaan tes psikotes dan diserahkan kepada Ketua BKK dan Kepala Sekolah untuk disetujui dan ditandatangani. Yang terakhir, proses tes. Pelamar yang lulus kualifikasi akan mendapatkan jadwal tes selanjutnya dengan datang ke BKK dengan membawa surat lamaran kerja CV untuk melakukan tes psikotes. Jika lulus akan dilanjutkan wawancara dengan bagian rekrutmen pada perusahaan. Selanjutnya, analisis kebutuhan informasi. Yang pertama, aktor ada admin. Informasi yang dibutuhkan, menampilkan informasi dashboard, menampilkan kelola data sekolah, menampilkan kelola data peserta, menampilkan kelola data lowongan, menampilkan kelola data informasi, menampilkan informasi kelola pelacak alumni, menampilkan kelola data user, menampilkan kelola data laporan. Yang kedua ada kepala BKK. Informasi yang dibutuhkan yang satu, menampilkan informasi dashboard, yang kedua menampilkan informasi laporan. Aktor yang ketiga ada perusahaan. Yang informasi yang dibutuhkan pertama, menampilkan informasi dashboard, menampilkan kelola data lowongan, yang ketiga menampilkan kelola data informasi. Aktor yang terakhir ada peserta. Informasi yang dibutuhkan yaitu satu, menampilkan informasi dashboard, kedua menampilkan informasi kelola lowongan, yang ketiga menampilkan informasi kelola informasi. Selanjutnya, kebutuhan perangkat keras. Spesifikasi perangkat keras yang dipotong langsung ke use case aja nggak apa-apa. Oke, siap. Mangga Pak, siap. Ini boleh kebutuhan fungsional, boleh. Oh ya. Persingkat ya. Siapa? Kebutuhan fungsional. Nomor SRS, deskripsi admin. SRSF 001, sistem menampilkan informasi dashboard. SRSF 002, sistem dapat mengelola informasi sekolah. SRSF 003, sistem dapat mengelola data peserta. SRSF 004, sistem dapat mengelola data lowongan. SRSF 005, sistem dapat mengelola data informasi. SRSF 006, sistem dapat mengelola pelacakan data alumni. SRSF 007, sistem dapat mengelola data user. SRSF 008, sistem dapat menampilkan informasi laporan semua aktor. SRSF 009, sistem memiliki fasilitas agar dapat melakukan login. SRSF 010, sistem memiliki fasilitas agar melakukan logout. Selanjutnya, use case diagram. Use case diagram BKK ada dashboard, kelola informasi sekolah, kelola data peserta, kelola data lowongan, kelola data informasi, kelola data alumni, kelola data user, kelola data laporan. Di sini ada 4 aktor, yaitu aktor admin, aktor kepala BKK, aktor perusahaan, dan aktor peserta. Aktor admin dapat mengakses dashboard, kelola informasi sekolah, kelola data peserta, kelola data lowongan, kelola data informasi, kelola data alumni, kelola data user, kelola data laporan. Aktor kepala BKK hanya dapat mengakses dashboard dan kelola data laporan. Sekarang perusahaan dapat mengakses dashboard, kelola data lowongan, kelola data informasi. Sekarang peserta dapat mengakses dashboard, kelola data lowongan, dan kelola data informasi. Selanjutnya, activity diagram. Activity login. Untuk login, admin input login, kemudian klik tombol login, kemudian sistem menampilkan jika benar menampilkan user dan selesai. Kemudian activity informasi sekolah seperti ini. Jika admin ingin menampilkan kelola informasi sekolah, klik kelola informasi sekolah, lalu sistem menampilkan halaman informasi sekolah.
Terus admin pilih aksi alternatif, ketik tombol edit, dan sistem melakukan edit. Kemudian admin mengisi input data dan klik tombol simpan. Kemudian alternatif, sistem menampilkan jika gagal muncul pesan harus diisi, dan jika benar menampilkan pesan apakah data yang Anda edit sudah benar. Kemudian sistem menampilkan data yang diedit tersimpan ke database dan selesai. Seperti itu, Pak. Ini untuk activity keluar data peserta. Caranya sama seperti tadi, Pak. Ya, dilanjut. Ya. Ini keluar data lowongan. Ini keluar data informasi. Ini kelola pelacak alumni. Ini kelola data user. Kelola data laporan. Dan selesai. Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih Yoga atas pemaparannya. Disiapkan alat tulisnya ya. Siapa? Oke. Oke, baik. Untuk yang pertama dipersilakan Ibu Santi. Mangga Ibu. Mangga, hari ini Pak Bagus Waktasena. Baik, Assalamualaikum Yoga. Waalaikumsalam, Ibu. Baik. Yoga itu terkait judulnya apa tadi? Sistem informasi bursa kerja khusus. Sistem informasi BKK ya. Ya. Nah, di sini kenapa Yoga tertarik melakukan penelitian di BKK ini? Ya, karena menurut Yoga dengan sistem yang berjalan sekarang di BKK di SMK Bina Putra tersebut itu sangat kurang efisien gitu, Bu. Masih terlalu menggunakan manual, takut kan dengan seiringnya zaman gitu, Bu, harus ada pengupgradean gitu, Bu. Makanya juga tertarik untuk membantu mengupgrade gitu, Bu. Baik. Iya. Nah, ini tidak efisien. Itu efisien kaitannya dengan apa? Pendataan, Bu, sebenarnya kan masih manual gitu, Bu, masih tulis tangan manual, terus ketumpuk-tumpuk, terus kalau misalkan ingin mencari lagi pelamar-pelamar yang yang ketumpuk-tumpuk kan agak susah juga gitu, Bu, untuk mencarinya. Kan kalau pakai sistem tinggal kita klik namanya atau apa bisa langsung muncul gitu, Bu. Baik. Itu mungkin, Bu. Baik. Ya. Nah, kan kalau untuk efisien itu ya berarti harus terukur ya. Harus terukur. Misalnya gini, kalau misalnya kita kan sudah menggunakan si AKAD ya, kita sebagai Yoga sebagai mahasiswa ya. Ya. Misalnya dulu perwalian setiap mahasiswa membutuhkan misalnya 9 lembar kertas ya. 3 kertas untuk mengisi kartu rencana studi, 3 kertas lagi untuk mengisi kartu hasil studinya, terus 3 kertas lagi untuk mengisi kartu kemajuan studinya. Nah, terus ditambah lagi misalnya mencetak transkrip nilai ke BAK gitu ya. Itu adalah ukurannya. Nah, berarti di sini di identifikasi masalah itu kan ada di poin 2 itu kurangnya efisiensi. Itu adalah permasalahannya ya. Nah, baiknya sama Yoga itu efisiensi itu seperti apa ya? Nah, itu harus dijelaskan gitu ya. Oke, siap, Bu. Terima kasih. Seperti yang dicontohkan barusan ya. Siap, terima kasih. Nanti disesuaikan ya dengan permasalahan yang ada di Bina Putra ya terkait. Siap. Terima kasih, Ibu, masukan. Baik. Nah, selanjutnya ketika melihat sekarang bagaimana proses bisnisnya, coba lihat di ini di struktur organisasinya seperti apa sekarang untuk BKK ini. Bentar, Bu. Sebentar, Bu. Enggak. Struktur organisasinya itu di sini ada penanggung jawab yaitu kepala sekolah. Terus boleh ditampilkan Yoga ya, boleh di share, di share aja.
Cuma agak betah Bu. Enggak. Tidak apa-apa, dari dokumen juga nggak apa-apa. Iya. Iya, coba. Bentar Bu. Yoga copy dulu Bu, soalnya di laptop yang satunya lagi Bu. Enggak. Iya. Sebentar Bu. Iya. Kalau tupoksinya tadi ada ya di slide ya, sudah ada. Mau lihat Iya. struktur organisasi. Siap Bu. Ini Bu. Bentar, belum muncul ya? Belum tampil kalau di saya. Di Pak Bagus sudah tampil belum di Pak Bagus? Betul sih. Belum, Bu. Belum ya? Belum. Belum Yoga. Alah. Bentar Bu. Oh, mangga. Cuma kita terampil kita lah. Padahal mah tadi jangan di stop Yoga, tinggal ganti aja ke Iya. filenya. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi sudah ada ya dokumennya, dapat dibuka Yoga di Yoga? Dapat dibuka Bu, ada Bu. Baik. Nah itu kan ada struktur organisasi, itu ada penanggung jawab, ada humas ya, ketua, sekretaris, bendahara, kewirausahaan gitu ya. Ya. Nah tapi di situ berarti belum ada di sini mana untuk apa namanya itu terkait tupoksi daripada bursa kerjanya atau BKK-nya, penanggung jawabnya mana? Struktur organisasinya mana tuh? Terkait bursa kerja yang judul utamanya tuh, yang apa objek utamanya. Di sekolah cuma ada itunya, cuma ada ini doang Bu untuk strukturnya Bu. Oh, berarti tidak ada. Nanti Iya. dilengkapi ya, harus ada. Itu kan terkait apa nama itu, justru itu adalah untuk objek penelitian yoganya kan terkait BKK. Jadi struktur organisasinya. Seperti itu ya. Iya Bu. Nah, Siap ini Bu. ditambahkan. Jadi untuk apa? Untuk terkait dengan tupoksi daripada bursa kerjanya. Seperti itu Siap ya. Bu. Siap Bu, makasih Jadi Bu. harus berkaitan. Itu kan ada, itu sudah ada sebenarnya sama Yoga tadi dijelaskan untuk tupoksi daripada BKK itu sendiri. Siap Bu. Nah, tapi kok tidak ada di struktur organisasinya, gitu ya. Siap Bu, makasih Bu. Arahan. Nanti harus dilengkapi. Coba langsung saja ke ini ya, ke ini fungsional, ke fungsional coba lihat di di PPT aja, di PowerPoint aja, nggak apa-apa. Ini Bu. Ada nggak Bu? Belum muncul. Nanya. Chat lagi, diulang. Masih nggak muncul Bu? Belum muncul. Astagfirullah. Ada dia. Ayo wae coba euy. Kenapa yo? Jangan grogi. Apaan Bu? Oke Bu. Ayo Chan Bu. Belum ada. Ada belum? Pak Bagus? Belum. Iya belum di sini. Nah baru proses sekarang proses. Siap Bu, siap.
Oh, nah ini fungsional ya. Ya, Bu. Baik. Nah, di sini ada admin dan semua aktor. Semua aktor itu siapa? Ya, semua aktor itu semuanya, Bu. Ada dari admin, kepala BKK, perusahaan, dan Cantumkan. Kenapa hanya admin saja? diambil contohnya aja, Bu. Enggak Yang boleh. Tidak boleh. Harus Oh, semua di fungsional itu siapa aktor, semua itu siapa gitu. Jadi kan oke. iya, jangan semua aktor itu kalau pembaca membaca ini siapa ya semua aktor itu gitu. Kalau misalnya hanya membaca daripada fungsionalnya saja. Baik, Ibu. Berarti harus semuanya dijabarkan, betul ya, Bu ya? Iya. Jadi semua aktor itu bukan, jadi terlihat kalau di sini itu hanya admin aktornya Baik, Bu, baik, Bu. gitu. Ya. Oke, Bu. Terus Terima di sini kan untuk admin ada menampilkan dashboard, sekolah, peserta, lowongan, informasi dan lain sebagainya ya. Iya, Bu. Nah, di sini kalau misalnya melihat dari latar belakang gitu ya. Tadi kan untuk tujuan utamanya itu adalah untuk tadi di latar belakang itu adalah untuk misalnya supaya tadi untuk pendaftaran ya. Terus Iya, Bu. apalagi tes ya, tadi tes ya. Iya. Secara online seperti itu kan ya. Iya, Bu. Betul. Nah, di sini kalau misalnya melihat dari fungsi sistem dari fungsional ini di mana letaknya itu? Yang ini yang itu untuk proses pendaftaran, seleksi penerimaan calon tenaga kerja itu yang secara online. Nah, terus bagaimana dapat mengelola hasil seleksinya ini di mana di fungsional ini? Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Di fungsi yang mana, Yoga? Apanya, Bu? Di fungsi yang mana? Untuk Untuk melakukan pendaftaran. Terus apalagi tadi kata Yoga itu di latar belakang itu adalah untuk misalnya untuk seleksi penerimaan calon tenaga kerja, di mana itu mengelola seleksi calon tenaga kerja dan juga hasil seleksinya, untuk mengelola hasil seleksinya itu di mana? Fungsi ini di mana fungsinya? Iya. Mana sih? Nah, itu kan latar belakang jelas tuh. Ya. Penerimaan calon tenaga pendaftaran, seleksi, terus hasilnya ya. Iya. Ada informasi di sini. Kalau untuk informasi ada. Iya. Nah, mana di sini? Berarti belum ada ya? Belum ada? Jadi nggak ditampilkan di sini, Bu. Tadi ada analisis dokumennya gitu, Bu. Kenapa? Ada analisis dokumennya tadi, Bu, yang untuk pendaftar. Iya, di mana tuh? Untuk mengelola pendaftaran itu di mana? Kalau di fungsional ini. Belum ada, belum dilengkapi. Iya, Bu. Terus untuk seleksi seleksi penerimaannya, terus hasil daripada seleksinya. Itu adalah nanti tujuannya kan ya. Tujuan daripada adanya dibuatnya sistem ini gitu, dikembangkannya sistem ini. Iya, Bu, ini kan tujuannya untuk ini, Bu. Tapi kan maksud juga mengadakan sistem ini tuh supaya si perusahaan tuh bisa langsung nantinya berinteraksi dengan si calon pekerja, tapi difasilitasi oleh kita gitu, Bu. Iya, betul. Nah, berarti calon pekerja itu harus daftar kan ya? Harus Iya. Iya, gitu. Nah, di sini tapi belum ada gitu. Ya, berarti harus harus dilengkapi. Siap, Ibu. Oke. Terus untuk ini juga sama, untuk tadi itu seleksinya juga sama. Seleksi penerimaannya. Bagaimana menyeleksinya itu seperti apa? Jadi gini, Bu. Jadi si peserta itu
melihat informasi lowongan di kita yang diberikan oleh perusahaan gitu Bu. Baik. Dan di dalamnya itu ada form untuk ngisi lamaran gitu Bu. Dan nanti si perusahaan menampilkan informasi untuk tes selanjutnya tuh di pengumuman tersebut Bu, gitu. Jadi kalau udah ada pengumuman, baru si peserta bisa langsung ke kontak perusahaan gitu Bu. Berarti apa namanya itu untuk berarti harus ada tes ya. Seleksi itu kan tes ya. Ya, Berarti perlu dikelola. siap Bu. Seperti itu ya. Oke, siap Bu. Nah, sehingga nanti ketika sudah dikelola untuk untuk diseleksi gitu ya, untuk seleksinya Ya. dikelola sehingga nantinya ada hasilnya, siapa yang diterima, siapa yang tidak, seperti itu ya. Baik Bu, siap. Berarti nanti dilengkapi ya Oke Bu. untuk fungsinya ditambahkan seperti itu ya. Oke. Nah, Siap, di Bu. sini juga ada untuk mengelola pelacakan data alumni, ini masuknya apa ya? Ya itu teh Bu, jadi di dalamnya kita supaya kita tuh bisa tahu alumni kita yang melanjutkan kuliah atau bekerja gitu Bu dari si BKK ini dari si BKK tersebut Bu gitu Bu. Jadi kita tahu alumni kita yang bekerja itu ada berapa, alumni kita yang melanjutkan itu ada berapa itu Bu maksudnya. Baik, berarti harus ada pengelolaan alumni. Iya Bu. Berarti di sini mana? Belum ada ya. Jadi si alumni itu memasukkan sendiri ke sana gitu Bu, ke aplikasi tersebut daftar sebagai peserta, tapi mencantumkan bahwa dia tuh dari lulusan SMK Bina Putra gitu Bu. Iya, betul. Betul. Nah, di sini berarti harus ada pengelolaan alumni-nya ya. Nah, coba Ya, lihat ini mah kan ini ya jadi bingung, ini mah di fungsional. Coba dilihat di use case-nya. Use case-nya itu ada tuh. Itu aktornya ada semua tuh. Coba use case-nya aja Bentar, Bu. biar nggak bingung. Siap, sebentar Bu. Ini Bu. Baik. Nah, ini beda ya. Penamaannya juga beda ya dengan fungsional. Jadinya agak-agak bingung gitu ya kalau membacanya. Baik. Nah, di sini kan ada untuk apa? Kelola data alumni tuh ya. Nah, Iya Bu. kalau di fungsional itu yang membuat bingungnya itu tidak ada pengelolaan alumni-nya, sehingga bagaimana cara melacaknya gitu. Jadi bingung. Iya Bu. Iya Bu. Baik. Nah, kalau di sini alumni kelola data user itu siapa aja usernya yang dikelola? Termasuk Ya. alumni tidak? Peserta iya. Peserta jadi Peserta ini alumni. Peserta ini bisa alumni, bisa dari luar sekolah Bu. Oh, bisa alumni, bisa dari luar gitu, umum gitu ya. Lamar kerja kan Bu. Iya. Baik. Seperti itu ya. Nah, itu adalah bagaimana cara mengetahuinya bahwa apa namanya itu ada alumni, ada yang umum gitu. Berarti melihat dari mana? Jadi kan di formnya tuh ada SMA mana, lulusan mana. Jadi kalau si alumni mencantumkan dari SMK Bina Putra Subang gitu Bu. Baik, berarti di dalam kelola data kalau alumni masuknya ke alumni kayak gitu. Ya, ya. Baik. Nah, di sini berarti bisa umum, bisa alumni ya. Ya. Oke. Berarti nanti di sini berarti harus ada pembenahan lagi. Nah, di sini coba sebentar. Nah, ini kalau untuk masuk dashboard ya. Ini untuk masuk ke si dashboard ini si aktor itu itu untuk mengaksesnya itu apakah perlu login dulu juga? Perlu login dulu. Ini melihat dari use case-nya. Iya, perlu login. Ya? Ya. Harus login. Atau bisa langsung tidak login juga? Login dulu, Bu.
Ini aksi apa ke dashboard itu untuk aksi apa? Gimana Bu? Kalau untuk di dalam dashboard ini maksudnya itu oleh aktor itu untuk aksi apa Untuk yang dilakukan si aktor itu? Di dashboard itu ada apa aja? selamat datang di BKK SMK Bina Putra Subang, seperti itu Bu, dashboardnya. Jadi tampilan kayak gitu doang Bu. Berarti perlu login. Iya, perlu login Bu. Oke. Baik. Ini juga ya, berarti nanti harus konsisten ya Yoga ya. Tadi ada penambahan, beberapa harus sesuai dengan latar belakang untuk fungsinya, apalagi terkait untuk tujuannya yang tadi ya. Jadi untuk penamaannya harus konsisten dari kebutuhan fungsional, dari latar belakang fungsional sampai dengan ini juga si use case-nya juga harus sama penamaannya supaya tidak bingung juga ya. Dan juga tadi di skenario nanti ada beberapa catatan, nanti untuk lebih jelasnya ada di dokumen ya. Nah, satu lagi aja di di activity diagram, kenapa kok itu panahnya itu itu ada panah dari start sampai ini tuh untuk apa? Yang mana Bu? Itu tampilannya. Ya, untuk pengelolaannya itu dari start itu panah langsung ke end itu tuh, ke tombol. Itu yang login juga menurut saya itu kurang tepat ya. Yang ya, login Bu. juga. Siap Bu, diperbaiki. Nanti ada catatannya. Nah, itu juga panahnya itu kenapa kok seperti itu? Yang untuk pengelolaannya coba lihat. Yang ini udah ada catatan harusnya input login lalu sistemnya itu apa gitu, menampilkan apa pemlogin baru apa gitu. Siap Bu, siap Bu. Terus yang lainnya juga nanti itu ada panah-panah yang yang satunya coba pengelolaan yang satunya lagi. Bentar Bu. Dirapihkan gitu ya. Oh ini Bu ya. Nah itu panah arah panah dari start ke end itu apa maksudnya tuh? Coba. Benar Bu. Kenapa dinyalakan langsung dimatikan gitu? Atau bagaimana? Yang mana Bu? Ini panah yang itu tuh. Yang dari start langsung panahnya itu ke end lalu ada simbol decision. Oh iya. Itu menurut Yoga betul tidak? Ya, bentar Bu. Mau start langsung end aja gitu. Ya Bu, salah Bu, harusnya nggak ada ini gitu Bu. Berarti nanti dibenahi ya. Ya Bu. Dibenahi lagi. Baik Bu. Nah, oh ya, satu lagi aja. Nah, itu di bab 2 ya itu turnitinnya itu. Jadi kemiripannya itu cukup besar Yoga 84%. Gitu ya. Sudah dicek itu untuk turnitinya itu 84% gitu, tapi tidak ada daftar pustaka di sini. Ini kan cukup tinggi nih ya untuk kemiripannya. Jadi harus dicantumkan, wajib dicantumkan untuk daftar pustakanya. Iya betul Bu, itu belum ini. Ya, jadi ini cukup besar untuk kemiripannya ya. Sama teman-teman yang lain juga tadi ya. Ada untuk Rahmat juga sama tadi cukup tinggi, jadi harus dicantumkan untuk daftar pustakanya sama ya. Baik Bu. Baik, dicukupkan untuk Yoga ya, nanti dibenahi lagi ya untuk sudah dicatatkan ya Yoga ya. Siap. Terima kasih Bu. Dikembalikan ke Pak Bagus, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Santi. Berikutnya Pak Caca, mangga Bapak dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Bagus atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoga, terdengar suara saya? Siap Bapak, siap Alhamdulillah. Oke, yang pertama tadi sudah sedikit banyak ya dibahas oleh Bu
Santi, ada beberapa pertanyaan juga yang tadinya akan saya tanyakan, tapi sudah tadi ditanyakan oleh Bu Santi, apalagi terkait tentang fungsional dari sistem yang akan yoga kembangkan, kan ya tadi ya. Iya Pak. Oke, yang pertama pertanyaan dari saya, kenapa harus di sini penelitian saudara tuh? Apa yang melatar belakangi saudara sehingga saudara perlu melakukan penelitian di SMK Bina Putra? Karena yang pertama mah karena aksesnya deket aja gitu Pak. Karena aksesnya dekat, jadi saudara melakukan penelitian di SMK Iya Bina betul Putra. Pak. Iya. Itu bukan menjadi alasan ya ataupun faktor utama di dalam sebuah penelitian juga ya. Iya. Kalau misalkan penelitian itu menurut yoga itu harus berangkat dari apa? Bukan dari dekat atau jauhnya jarak si lokasi penelitian loh. Betul Pak. Ya, kalau penelitian itu kita berangkat dari mana? Kenapa? Ya, penelitian itu berangkat dari mana? Harusnya bukan dari jauh dekatnya lokasi penelitian. Ketika yoga akan melakukan penelitian nih, ya, Ya. apa yang yoga pertama kali soroti? Apakah memang dari lokasinya yang dekat atau dari apa? Dari sisanya. Dari ya pertama mah menurut yoga ya Pak. Dari Coba dari apa? Bukan dari jauh dekat lokasi, bukan. Tapi dari iya sih. permasalahan yang ada di lokasi penelitian, ya. Ya betul Pak. Ya bukan betul, tapi memang dari sana, itu kan ya kita ketika kita ingin melakukan penelitian, apa sih yang jadi permasalahan? Nah dari permasalahan itu nanti si peneliti itu akan mencoba memecahkan bagaimana caranya dia untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lokasi penelitian, gitu kan? Dengan metode-metode yang digunakan oleh si peneliti itu. Baik Oke, Pak. masalahnya apa sih di sana? Jadi dari itu masalahnya kurangnya data terkomputerisasi khususnya dalam hal pelamaran pekerjaan Pak. Jadi Oke. masih kurang eta lah gitu Pak. Masih pabalatak gitu. Pabalatak maksudnya gimana? Pabalatak gimana? Jadi sistemnya tuh masih semi komputerisasi gitu Pak, masih ada yang tulis tangan kayak gitu Pak. Jadi untuk mencari data tuh agak susah juga kalau misalkan udah ada data yang ditumpuk-tumpuk gitu Pak. Oke, saudara berarti di sini mencoba ya memberikan solusi dengan membuat sebuah sistem, gitu? Ya, betul Pak. Oke. Nah, menurut saudara penelitian untuk BKK ini itu sebelumnya sudah pernah dilakukan tidak oleh orang lain? Kurang tahu Pak. Nah, harusnya saudara mencari tahu gitu kan ya, apakah memang sudah, apakah di tempat lain ada gitu kan ya, sehingga nanti kelihatan nih novelty-nya apa di penelitian yoga ini gitu kan, khususnya Oke, siap Pak. di SMK Bina Putra Subang gitu kan ya, coba nanti dicantumkan di bagian landasan teori ataupun di bab 2 tuh di sana. Jadi nanti kelihatan gitu kan novelty-nya apa ataupun kebaruan dari penelitian yoga tuh seperti apa. Baik, Nah, Pak. ini nanti sistemnya yang akan dibangun basisnya apa? Gimana Pak? Basis yang akan dibangun dari sistem yang yoga kembangkan nanti basisnya apa? Berbasis web. Berbasis web. Kenapa Ya. basis web? Ya Pak? Kenapa basisnya web?
tidak mobile karena kan sekarang kan orang-orang kan kebanyakan dia lebih cenderung senang ya kalau misalkan si aplikasi itu ada di smartphone-nya, langsung ada aplikasinya gitu. Kenapa berbasis web? Kenapa harus web? Yoganya keluar ya Pak Bagus ya? Iya keluar Pak sebentar, dihubungi dulu. Maaf Pak, ini laptopnya disconnect Pak. Oh, tapi yoganya masih ada kan ya? Masih bisa menyimak ya? Masih Pak, masih Pak. Oke, coba nanti di reconnect lagi laptopnya agar supaya bisa Iya Pak. menampilkan lagi dari slide yang dipaparkan oleh Yoga. Nah, pertanyaan Pak. saya yang tadi, kenapa harus berbasis web? Biar bentar Pak, ini suaranya nggak kedengaran Pak, bentar. Halo Pak? Ya, sekarang terdengar suara saya. Iya Pak, ya Pak. Oke, kenapa sistem yang dikembangkan oleh Yoga itu harus berbasis web? Berbasis. Ya, Karena tidak berbasis mobile misalkan. ya, karena menurut Yoga itu lebih mudah untuk dibuat daripada yang lainnya Pak. Jadi Oke, berarti dilihat dari asas lebih mudah gitu kan ya, lebih mudah pembuatannya dibandingkan ya, dengan basis yang lain gitu menurut Yoga. ya karena yang lain juga nggak begitu paham gitu Pak. Kalau ini sedikit-sedikit juga insya Allah agak ngerti Pak, agak ngerti gitu. Oke, nanti pengembangan sistem yang berbasis web ini itu nantinya akan dibuat seperti apa? Apakah nantinya Yoga akan menggunakan framework dalam pengembangannya atau tidak? Berbasis web pakai framework Pak, kode Igniter. Oke, CI ya, CI berapa? 3 Pak. CI 3. Oke, kenapa Ya. CI 3? Kalau menurut Yoga itu agak lebih mudah bahasa pemrogramannya Pak. Oke, agak lebih mudah bahasa pemrogramannya. Oke, berikutnya di dalam pengembangan sistem informasi BKK ini di SMK Bina Putra Subang, dia nantinya akan memiliki berapa tampilan ya? Gini deh, dia punya front end nggak nantinya? Gimana Pak? Ya, di sistem ini nantinya dia punya front end tidak? Atau hanya back end saja nih? Tampilan back end saja? Karena kan ini berkaitan dengan informasi ya yang disebarkan oleh perusahaan. Kalau misalkan perusahaan tersebut sedang misalkan membuka lowongan pekerjaan gitu kan ya, sehingga nantinya akan bisa diakses oleh si peserta ya, baik tadi alumni SMK Bina Putra ataupun masyarakat umum kan tadi kan ya, peserta itu kan ya. Ya Pak. Nah, nantinya informasi tersebut itu didapatkan ketika si user login dulu ya, masuk ke dalam tampilan backend misalkan, atau memang sudah tersedia di tampilan depannya ataupun tampilan front end dari si web tersebut. Jadi ketika diakses itu ada halaman tombol login dulu Pak, gitu Pak. Oke, artinya di sini hanya ada tampilan backend saja, tidak ada tampilan untuk yang di bagian front end, begitu? Iya Pak. Nah, kalau misalkan seperti itu, tentu saja yang bisa mengakses informasi lowongan itu hanya anggota BKK SMK Bina Putra Subang berarti ya. Kalau misalkan seperti itu, tidak ada tampilan front end-nya. Iya Pak, untuk sementara baru nyampe ke sana Pak. Ya mungkin barangkali banyak
bisa dikembangkan lagi gitu Pak. Oke, coba nanti didiskusikan lagi ya, apakah memang hanya tampilan back-end-nya saja atau memang perlu untuk ditambahkan tampilan di bagian front-end untuk sistem yang dikembangkan, gitu ya. Baik Pak, siap baik Nah, Pak. kemudian tadi berkaitan dengan lulus tidaknya si peserta itu kan ya, itu harus ada yang namanya narasi yang berkaitan dengan kualifikasi peserta yang lulus dan juga yang tidak lulus seperti apa. Nah, itu belum dicantumkan oleh Yoga di dalam naskah proposalnya ya. Baik Pak. Nah, kemudian berikutnya saya sependapat tadi dengan Bu Santi di bab 2 ini Yoga banyak yang tidak mencantumkan sumbernya nih, citasinya dari siapa, karena memang yang saya terima, naskah yang saya terima itu hanya bab 1, bab 2, dan juga bab 3, tidak ada daftar pusaka, dari mana Yoga mengambil referensi teori yang saudara sematkan di bab 2 di landasan teori, itu kan ya. Jadi selain mencantumkan sumber, gunakan juga ya teori-teori yang relevan dengan penelitian yoga itu Baik Pak. Baik Pak. ya. Nah, kemudian saran saya yang berikutnya di bagian proses bisnis yang berjalan ya, itu sebaiknya digambarkan sajalah dengan flow map gitu kan ya, agar supaya jelas nanti proses yang berjalan itu seperti apa, kemudian nanti proses bisnis dari sistem yang dikembangkannya itu akan tergambarkan juga di sana ya, seperti apa. Gitu ya Yoga ya. Baik Bapak, terima kasih atas arahan Oke. dan masukan. Berikutnya sama seperti halnya yang tadi sudah dibahas juga oleh Bu Santi ya. Coba saudara lihat di bagian use case ya. Dipastikan tuh berapa aktor. Ya Pak. Berapa Baik Pak. aktor, karena di bab 1 di sana kan ada 4 nih, admin, Ya. BKK, perusahaan, dan juga peserta. Nah, kemudian masing-masing user tersebut kan memiliki memiliki hak aksesnya masing-masing, gitu kan ya? Ya Pak. Nah, kemudian di bab 1 juga di sana di batasan masalah, di mana di poin kedua itu sistem hanya untuk mengakses informasi seputar lowongan kerja. Nah, ini berbanding terbalik ya dengan apa yang disampaikan pada bagian latar belakang, di mana pada bagian latar belakang tadi juga sudah disinggung oleh Bu Santi ya, di mana di sana sistem ini ya, di dalam pembuatan sistem ini itu nanti ada yang namanya proses pendaftaran dan juga seleksi penerimaan calon tenaga kerja secara online, sedangkan itu dimentahkan pada bagian batasan masalah, itu sistem hanya untuk mengakses informasi seputar lowongan kerja. Nah, bagian pendaftaran dan juga seleksinya di mana gitu. Dan itu pun juga belum terlihat kan tadi kan ya, di bagian fungsional maupun di bagian use case diagram gitu. Baik Pak. Nah, untuk pengembangan sistemnya sendiri, Yoga menggunakan apa? Pakai kode igniter Pak. Metode pengembangan sistem yang Yoga gunakan pakai apa? Pakai framework Pak. Metode pengembangan sistem nih di penelitian Yoga ya, metode pengembangannya Yoga menggunakan apa? Halo Yoga, menggunakan apa metode pengembangan sistemnya? RUP Pak, pakai RUP Pak. Halo Pak. Oke, kalau misalkan pakai RUP nanti digambarkan di bagian waktu penelitian pun juga di masing-masing babnya. Sematkan pada sub mana RUP ini berjalan.
ya. Oh, Di baik Pak, baik Pak. bab 345-nya, gitu kan ya. Di Baik Pak. naskah saya belum bisa melihat bagian mana RUP-nya disematkan di sana. Ya, gitu ya, Yoga ya. Baik Pak. Di penelitian saudara ada berapa fase yang digunakan? Bentar. Ada 5 Pak. Apa? Berapa fase? Berapa fase yang digunakan di RUP-nya? Di RUP-nya ada 1, 2, 3. 3 Pak. 3 apa saja? Inception, terus elaboration, terus ada construction Pak. Oke, kalau workflow-nya ada berapa yang dipakai? Gimana Pak? Kalau workflow-nya ada berapa yang dipakai? Tadi kan fasenya ada 3 nih. Workflow yang digunakan oleh Yoga di dalam penelitian ini berapa workflow yang digunakan? Recruitment, analisis, desain, implementation, dan test Pak. Oke, nah itu maksud saya ya nanti disematkan di bagian masing-masing babnya ya, mulai dari bab 3 sampai dengan bab seterusnya, mana yang termasuk ke dalam bagian inception, dan kemudian workflow-nya masing-masing fase itu mereka berjalan berapa workflow di masing-masing fase tersebut. Nah itu nanti dijabarkan, diuraikan. Dan kenapa tidak menggunakan ataupun tidak ada business modeling di sini? Langsung ke requirement. Ya, Yoga, kenapa tidak ada business modeling di sini? Workflow business modeling? Langsung ke requirement. Ya, di RUP kan ada beberapa workflow kan ya. Kenapa Yoga mulainya dari workflow requirement? Business modelingnya tidak diuraikan, tidak disertakan di penelitian Yoga ini. Mengapa? Ya, Yoga kenapa? Tidak ada business modeling di sana. Langsung ke requirement, workflow-nya. Gimana argumentasi Yoga terkait hal tersebut? Iya Pak. Kenapa? Sedangkan di bab 3 di awal tuh ya ada yang namanya proses bisnis yang berjalan kan ya, untuk menggambarkan proses saat ini itu seperti apa gitu kan ya. Kemudian nanti akan menggambarkan juga pada bagian requirement kan tadi ada analisis kebutuhan ya, ada kebutuhan fungsional dan lain-lain kan gitu kan ya. Iya Pak. Nah, berikutnya tadi bab 2 sudah ya disinggung, bab 3 nih sekarang. Di bab 3 kan tadi sudah banyak juga ya dengan Bu Santi ditanyakan juga oleh Bu Santi terkait use case dan lain-lain tadi ya. Nah, salah satunya tadi di bagian kebutuhan fungsional. Kenapa hanya admin saja? Itu kan ya. Ini kesannya sistem ini tuh hanya bisa diakses oleh admin ya. Pak, iya Pak, siap diperbaiki Pak. Nah, kemudian di bagian fungsional juga, coba nanti disesuaikan lagi ya di bagian kebutuhan non fungsional. Iya. Nah, berikutnya nih, saya mau ini aja deh di skenario login saja salah satu contohnya ya. Skenario login. Ya, skenario login di bagian use case login dan logout ya di skenario use case ya.
use case login dan logout ya Pak. Ya, itu kan di bawahnya ada skenario login ya. Di sebelah kiri ada aktor, kondisi awal, hasil yang diharapkan gitu kan ya. Ya betul Pak. Yoga mendefinisikan seperti itu ataupun menjabarkan seperti itu. Nah, aktornya adalah admin. Ya. Aktornya adalah admin. Sedangkan itu di atas ada berapa aktor? Ada 4 Pak. Nah, itu ya salah satunya ya. Baik Pak, baik. Di gambar itu ada 4 aktor, sedangkan di bagian aktor yang ada di tabulasi itu hanya admin saja. Gitu. Baik, Pak. Kemudian kondisi awalnya, coba silakan saudara perhatikan di mana kondisi awalnya adalah aktor ini berada di halaman login, berarti kan ya? Logikanya seperti itu ya. Nah, ya hasil yang diharapkan itu aktor dapat masuk ke dalam sistem informasi BKK. Nah, sedangkan nih di bagian skenario utama nih, aksi aktor yang pertama adalah apa itu yang pertama? Aksi aktor yang pertama klik alamat website Bursa Kerja Khusus. Nah, itu salah satu contohnya yang harus disesuaikan ya Yoga. Di mana kan di atas Yoga sudah mendeklarasikan bahwa kondisi awalnya aktor ini sudah berada di halaman login. Artinya untuk yang aksi aktor ini yang klik alamat website BKK kemudian reaksi sistemnya menampilkan halaman login itu dihilangkan saja kalau misalkan kondisi awalnya si aktor itu sudah berada di halaman login. Baik Pak. Contohnya ya, coba nanti dicek lagi semua skenario karena memang nanti akan berefek juga ke ke activity dan lain-lain gitu kan ya. Baik Pak. Nah, Baik Pak. nanti juga disesuaikan. Ini penamaan use case-nya masih beda-beda. Tadi juga sempat juga disinggung oleh Bu Santi ya. Coba nanti disesuaikan lagi untuk penamaan use case yang ada di penelitian ataupun di naskah saudara. Baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, kemudian di bagian activity pun juga sama tadi ya. Itu contohnya tadi yang login tuh. Yang pertama di atas kan tadi di skenario use case-nya itu kan klik halaman website BKK ya, sedangkan di sini tidak ada. Langsung input login saja, kemudian klik tombol login si admin ya. Kemudian ini langsung ke panahnya kemana nih? Ada 2 panah di sini. Dan authentic itu apa? Menurut Yoga, ini authentic itu apa sih? Ya Pak. Authentic itu apa sih di activity login? Itu autentikasi Pak, bukan autentik Pak. Nah itu kan ada dua tuh, ada dua apa ya, dua flow gitu kan ya. Yang satu ke bawah, yang ke decision kan, yang satu ke atas gitu. Nah itu maksudnya kan seperti apa? Itu kan perlu disesuaikan lagi tuh ya. Baik Pak. Pun juga dengan activity lainnya Yoga harus dicek kembali ya. Salah satu contohnya tadi sudah disinggung juga oleh Bu Santi, itu kenapa ada dari inisial ya dari inisiasi langsung ke end dan di tengah-tengahnya ada decision. Iya betul Pak, itu. Tidak ada decision di mana saja gitu kan. Iya Pak. Nah kemudian kenapa N-nya ada beberapa N juga gitu kan? Kenapa tidak satu saja langsung ditarik ke bawah gitu kan ya? Jadi tidak perlu membuat N yang banyak gitu kan ya. Nah kemudian nih salah satunya ketika si user ketika dia sudah menginput data, klik tombol simpan, di sana kan ada decision, ada yang berhasil dan juga ada yang gagal. Ya. Ketika berhasil, dia akan menampilkan pesan sukses dan data berhasil disimpan ke dalam database, itu kan ya, itu kalau berhasil. Nah, kemudian yang kedua, ya opsi yang kedua, decision yang kedua yaitu adalah jika gagal, pop up data harus diisi. Nah, flow-nya dia kemana? Tidak ada flow lagi di sana. Iya betul Pak. Itu harusnya kembali lagi Pak ke. Ya, coba nanti itu dicek lah ya tata tulis yang saudara sematkan di naskah ataupun di proposal saudara. Baik Pak. Itu ya beberapa catatan dari saya. Nanti sisanya juga akan saya sertakan di revisi ya pun juga dengan di dokumen saudara. Oke, itu saja ya dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke pimpinan sidang Pak Bagus. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Caca. Baik, terima kasih Pak Caca. Berikutnya mungkin
dari pembimbing Pak Rino. Mangga Bapak. Mangga Pak Gus, atur nuhun kesempatan Anda. Assalamualaikum Yoga. Waalaikumsalam Bapak. Itu sudah banyak yang dicatat sama Yoga, masukan dari Bu Santi juga Pak Caca gitu ya. Baik, Jadi baik Pak. memang ada beberapa hal yang harus ada sebetulnya di dokumen atau di skripsinya Yoga kan gitu ya. Karena Baik apa? Pak. Jadi sistem yang diharapkan bisa digunakan juga di BP sebetulnya seperti harapan kita ya. Yang jelas Baik. Yoga jangan harus tetap semangat selesai ini. Semangat Masih Pak. harus target gitu ya, dikejar untuk Baik. menyelesaikan skripsinya. Oke Kak, terima kasih. Mangga Pak Bagus, atur Terima nuhun. kasih. Terima kasih Pak Rino. Muah. Baik, terima kasih Pak Rino. Yoga, Siap, baik Pak. ke, ke kekejar ya Agustus ya. Insya Allah Pak, digaskeun Pak. Nggak ada masa tenggang lagi gak. Baik Pak. Terima kasih atas perjuangannya Pak. Ya sok ditutup. Eh, Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf bila ada tutur kata atau bahasa yang kurang berkenan. Itu murni kesalahan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke peserta ke-9. Ripangga Putra. Sudah ada? Hadir Pak. Oke, baik. Silakan di share screen layarnya, aktifkan kamera. Enter screen-nya Pak. Ya, silakan di share screen terlebih dahulu. Sudah muncul Pak. Oke, silakan buka PPT-nya. Di slide show dulu. Ke slide pertama. Sudah Pak. Oke, baik kita mulai. Untuk peserta ke-9 atas nama Saudara Ripangga Putra dengan NPM D1A201016 dengan judul Audit Sistem Informasi Manufacturing Execution System atau MES menggunakan COVID 2019 studi kasus PT Sinwon Indonesia yang pembimbingnya yang pertama Bapak Caca Arif Herdian Mkom dan yang kedua Bapak Jaja Mkom yang nanti akan diuji oleh pertama Ibu Santi Purwanti SH Mkom dan yang kedua Bapak Rino Gupita ST Mkom. Oke, Ripangga 10 menit ya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Bagus Ali Akbar, SSI Mkom, dan juga Bu Taskia Salsabila Ardan Mkom selaku moderator. Yang saya hormati Ibu Santi Purwanti SHMkom dan juga Bapak Rino Gupita STMMkom selaku dosen penguji. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama Bapak Caca Arif Herdian Mkom selaku dosen pembimbing 1 dan juga Bapak Jaja Mkom selaku pembimbing 2. Izinkan saya menyampaikan seminar proposal saya yang berjudul Audit Sistem Informasi Manufacturing Execution System atau MES menggunakan framework COVID 2019 studi kasus PT Sinwon Indonesia. Selanjutnya ada daftar isi yang berisikan bab 1, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk bab 2, tinjauan pustaka dan domain COVID 2019. Untuk bab 3, objek metode penelitian, tempat penelitian, penggunaan sistem MES,
rencana metode penelitian, pemetaan responden, analisis data, dan penyebaran pengisian kuesioner. Selanjutnya untuk latar belakang. Di tengah perkembangan pesat era industri 4.0, peran manufacturing execution system dalam industri semakin menjadi fokus utama untuk mencapai efisiensi operasional. Di PT Sinun sudah mengimplementasikan sistem MES selama kurang lebih 10 bulan. Namun, ada 4 menu yang dirasa kurang efektif dan harus diperbaiki, yaitu pada menu proses analysis registration, line layout, map mesin, dan counter saving. Di dalam konteks implementasi sistem MES, pada divisi operator saving di PT Sinun Indonesia, terdapat kebutuhan untuk melakukan audit sistem informasi guna mengevaluasi keefektifan, keamanan, dan ketaatan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada audit sistem informasi manufacturing execution system pada divisi saving menggunakan framework COVID sebagai panduan untuk mengevaluasi, mengontrol internal, kepatuhan, dan kematangan sistem. Kenapa? Boleh dilanjut, Pak? Lanjut untuk rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan COVID 2019 untuk pengembangan sistem manufacturing execution system di PT Sinun Indonesia. Yang kedua, berapa capability level pada audit sistem informasi MES studi kasus PT Sinun Indonesia. Yang ketiga, ada batasan masalah. Yang pertama, audit sistem informasi manufacturing execution system menggunakan kerangka kerja COVID 2019 pada divisi operator saving di PT Sinun Indonesia. Yang kedua, audit akan lebih berfokus pada aspek pengembangan serta pengujian sistem MES divisi operator saving pada menu map posisi mesin atau status mesin, update target dan update flow proses jahit, line layout, mendaftarkan nama proses jahit, proses analysis registration, dan counter saving atau alat hitung operator. Yang ketiga, menentukan domain yang akan digunakan untuk melakukan audit pada sistem manufacturing execution system di PT Sinun Indonesia dengan menggunakan framework COVID 2019. Untuk tujuan penelitian. Yang pertama, menilai sejauh mana kehandalan sistem informasi manufacturing execution system di PT Sinun Indonesia dengan mempertimbangkan performa, ketersediaan, dan kestabilan sistem. Yang kedua, mengevaluasi tingkat keamanan informasi manufacturing execution system di PT Sinun Indonesia dengan menganalisis langkah-langkah keamanan yang telah diimplementasikan, mengembangkan sistem yang masih belum sempurna pada divisi operator saving. Yang ketiga, menunjukkan kontribusi framework COVID 2019 dalam pengembangan sistem serta tata kelola dan keberlanjutan operasional sistem MES. Itu bab 2, tinjauan pustaka. Audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah suatu rangkaian elemen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengeluarkan informasi, serta menyediakan dukungan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk sistem MES, Manufacturing Execution System adalah suatu sistem informasi yang berfokus pada pengelolaan dan pemantauan kegiatan produksi di lingkungan manufaktur. MES bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan kontrol atas proses produksi. Framework COVID 2019. COVID yang merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk memfasilitasi tata kelola teknologi informasi IT governance. COVID memberikan panduan dan prinsip-prinsip bagi manajemen, staf Departemen TI, dan pelaku bisnis dalam rangka memastikan keamanan, ketersediaan, dan integritas data perusahaan. Berikut adalah domain COVID 2019 terdiri dari 5 domain. Yang pertama adalah Evaluate, Direct, and Monitor atau disingkat dari IDM. Yang dimana domain ini bertanggung jawab atas pembuatan dan pengawasan kebijakan serta memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai melalui penggunaan teknologi informasi yang tepat. Yang kedua, Live Plan and Organize atau APO yang berkaitan dengan perencanaan strategis dan operasional yang memastikan penggunaan optimal dan sumber daya teknologi informasi. Yang ketiga ada Build, Acquire, dan Implement. Domain ini mencakup proses pengembangan, akuisisi, dan implementasi solusi teknologi informasi. Yang keempat ada Deliver, Service, and Support. Domain ini berfokus pada pengiriman layanan TI yang berkualitas dan dukungan yang memadai kepada pengguna.
Yang terakhir, 5, monitor, evaluate, dan assess. Domain ini melibatkan proses pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Lanjut, bab 3. Objek metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Sinuon. PT Sinuon Indonesia merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang beroperasi di sektor garmen, berdiri pada tahun 2011, yang beralamat di Kampung Bendungan, Desa Maremang, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan total karyawan kurang lebih 3.146 orang. Lanjut untuk visi misi. Untuk visi, perusahaan ini adalah untuk terus bertumbuh dan berkembang dengan memakai teknologi terbaru dan mencapai nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Untuk misi, PT Sinuon Indonesia adalah untuk menjadi perusahaan manufaktur terdepan di Indonesia dengan menghadirkan produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikut adalah tempat penelitian. Selanjutnya adalah penggunaan sistem MES di divisi sewing. Pertama, untuk memulai, yang pertama proses analis registration, yang kedua line layout, yang ketiga counter sewing, dan yang terakhir map mesin. Berikut adalah rencana metode penelitian. Dimulai dari planning. Planning ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, identifikasi masalah, studi pustaka, wawancara dan kuesioner, dan penentuan domain. Lanjut ke briefing. Pemilihan responden berdasarkan RACI chart. Lanjut kepada data collection. Pembuatan, penyebaran, dan pengumpulan data. Lanjut kepada data validation. Memvalidasi hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada responden. Lanjut ke proses atribut level, pengukuran capability level, maturity level, dan kesenjangan atau gap. Dilanjutkan ke report, usulan rekomendasi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kuantitatif dengan mengidentifikasi temuan, pola, dan potensi perbaikan. Analisis ini akan membantu dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keamanan, kehandalan, dan kepatuhan sistem MES di PT Sinuon Indonesia. Berikut adalah pemetaan responden. Yang pertama, fungsional struktur COVID 2019, Manage the IT Management. Untuk fungsional struktur di PT Sinuon, programmer pengembang sistem MES. Yang kedua, Manage Security, untuk perencana atau analisa sistem MES. Yang ketiga ada Manage Safety, yaitu pimpinan IT. Yang keempat adalah Manage Solution Identification and Build, yaitu untuk leader Smart Factory. Yang kelima, Manage Change, untuk admin Smart Factory yang mengatur sistem MES. Yang keenam, Manage Operation, yaitu untuk Chief Divisi Sewing. Yang terakhir, Manage Perform and Conformance Monitoring, untuk Supervisor Divisi Sewing. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama ada skala Gatman. Rekapitulasi hasil jawaban responden dari kuesioner yang dikirim ke beberapa responden PT Sinuon Indonesia mengenai pengembangan sistem MES. Yang kedua ada capability level. Setelah mendapatkan hasil perhitungan dari kuesioner dengan skala Gatman, dilakukanlah perhitungan rekapitulasi capability level. Yang ketiga, maturity level. Untuk mengukur sejauh mana sistem yang telah dikembangkan dari kondisi awal yang kurang baik hingga ke yang lebih optimal. Yang terakhir adalah kesenjangan gap. Dilakukan setelah diketahui tingkat kemampuan saat ini dan tingkat kemampuan yang diharapkan. Selanjutnya, penyebaran dan pengisian kuesioner. Penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner menggunakan media Google Form, lalu membagikan link Google Form kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya. Pengisian kuesioner. Untuk jawaban terdiri dari 2, yaitu ya dan tidak. Untuk ya, poinnya 1, dan tidak, poinnya adalah 0. Terima kasih. Baik, terima kasih Rifangga. Disiapkan alat tulis untuk mencatat masukan-masukan. Untuk yang pertama, dipersilakan Ibu Santi Purwanti. Mangga, Ibu. Mangga, atur nuhun Pak Bagus waktosna. Baik, Assalamualaikum Rifangga Putra. Waalaikumsalam. Baik, terkait audit ya. Ya, Bu. Di PT apa? Sinuon tadi ya? Sinuon Indonesia, Bu. Sinuon ya, Sinuon. Ya.
Nah, boleh ditampilkan untuk latar belakangnya. Ini Bu. Baik ya. Itu untuk latar belakangnya. Yang melatar belakangi daripada kenapa harus diaudit gitu.